Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, baik itu yang berupa nikmat kesehatan, nikmat harta, pekerjaan, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa sama-sama hadir dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Di hari yang penuh yang kemuliaan ini, tentu saya mengajak agar kita sama-sama membangun diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah, maka segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan lebih mudah untuk kita jalani. Dengan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan membukakan jalan kebaikan bagi kita, baik yang berhubungan dengan dunia kita, terlebih lagi adalah yang berhubungan dengan akhirat kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita supaya di dalam kita menjalani kehidupan ini senantiasa selalu melaksanakan amalan-amalan soleh atau amalan-amalan kebaikan seperti sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada sesama, membantu orang-orang yang tidak mampu, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan lain sebagainya. Dengan demikian supaya pada saat kita dihadapkan kepada Allah atau dalam artian kita meninggal nanti, kita punya pegangan untuk kita serahkan sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat penting untuk kita ketahui bahwa tidak ada satupun dari apa yang kita miliki di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari kepedihannya siksa neraka itu, kecuali amal perbuatan kita yang baik-baik. Artinya, walaupun saat ini kita memiliki harta yang berlimpah,
uang kita banyak, rumah kita bagus, mobil kita bagus. Kalau ini semua tidak kita jadikan sebagai ladang untuk kita menanamkan kebaikan, maka ini akan menjadi sia-sia bagi kita. Justru bahkan mungkin hanya akan menjadi sumber masalah untuk kita di akhirat nanti. Inilah sebab kenapa Islam mengajarkan kepada kita agar di dalam menjalani hidup ini selalu melakukan amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan soleh tadi. Maka di awal saya sebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, taati semua perintah Allah itu, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita lakukan juga bahwa setelah kita laksanakan amalan-amalan kebaikan itu, sholat sudah kita jalankan, puasa kita laksanakan, zakat kita bayar, dengan orang lain kita suka membantu, dengan tetangga-tetangga kita baik, selalu mendoakan orang tua kita dan lain sebagainya. Kalau ini sudah kita laksanakan, maka tugas kita adalah menjaga agar amalan-amalan kebaikan kita itu tidak hilang karena perbuatan kita sendiri. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ada perbuatan yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita? Maka Rasulullah SAW katakan, sitatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sikap, perilaku, perbuatan, mentalitas, tabiat kita yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Artinya, untuk menjaga amal-amal kebaikan kita, jangan sampai dari ke-6 sikap ini ada pada diri kita. Apa sikap itu? Kata Rasulullah SAW, pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka mencari kejelekan-kejelekan orang lain dan melupakan kejelekan diri sendiri. Artinya, orang yang selalu sibuk mencari-cari aib orang lain, sibuk mencari kejelekan-kejelekan orang lain, sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga dia melupakan kejelekan dan aib dirinya sendiri. Kenapa Allah melarang kita melakukan hal ini? Bahkan Allah mengancam, bagi siapa yang melakukannya, maka Allah akan ambil amal kebaikannya dan akan Allah serahkan kepada orang yang dia korek-korek aibnya tadi. Pertama, sikap ini berpotensi menghilangkan rasa keinginan kita untuk mengintrospeksi diri. Karena biasanya orang kalau sudah disibukkan dengan mengurusi kejelekan-kejelekan orang lain, disibukkan dengan mengurusi aib orang lain, dia akan cenderung lupa dengan kejelekan dirinya sendiri, dan bahkan menganggap dirinya yang lebih baik, dirinya lah yang lebih sempurna dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap ini berpotensi menghilangkan sikap tawadu di dalam diri kita. Akhirnya muncul sifat sombong di dalam diri kita. Tidak mau kita merasa rendah dari orang lain. Nah, yang ketiga, sikap ini berpotensi memecah kebersamaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang baik itu,
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang memposisikan dirinya itu bermanfaat untuk kebaikan bersama, bermanfaat untuk orang lain. Tetapi kalau kita posisikan diri kita itu di tengah masyarakat hanya sebagai pembuat keresahan, di lingkungan kita hanya sebagai keresahan bagi masyarakat itu, maka orang cenderung akan menghindar dari diri kita. Dan itu pasti. Karena orang akan menganggap bahwa kita tidak ada manfaat bagi mereka. Kembali kita kepada intinya bahwa perbuatan yang dapat menghancurkan amal kebaikan kita yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi, suka mencari kejelekan orang lain dan melupakan kejelekan diri sendiri. Maka kata Nabi, tuba liman sabala aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain, tidak sempat mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang dapat menghancurkan amal yang kedua, qaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya. Jadi yang dimaksud qaswatul qalbi di sini adalah sudah hatinya itu keras, kasar, dan tertutup untuk menerima kebenaran. Diajak sholat tidak mau, diajak ke acara-acara keagamaan tidak mau, berpaling ketika mendengar penjelasan-penjelasan agama, tentang agama. Hatinya itu sama sekali tidak mampu untuk menerima kebenaran. Jadi sebenarnya hati kita ini, anggota tubuh kita ini, semua tergantung pada hati kita. Kaki yang berjalan, tangan yang mengambil, otak yang berpikir, mata yang melihat, telinga kita yang mendengar, itu akan terjadi kalau hati kita ini memerintahkan ke arah situ. Makanya Rasulullah SAW katakan bahwa seseorang itu tergantung pada hatinya. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh badannya. Tetapi kalau hatinya rusak, maka seluruh anggota badannya juga akan ikut rusak. Maka beruntunglah kita kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang lembut, yang peka, cepat menerima kebenaran. Karena ada banyak sekali dalam perjalanan hidup ini orang-orang yang menjadi pemilik kebenaran, mengklaim cuma dia yang benar, dia mengklaim cuma dia yang benar dan menganggap bahwa orang lain salah semua. Sehingga apa yang terjadi? Dia terjebak pada hati yang keras. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata Nabi, yang dapat menghancurkan amal kebaikan kita adalah hubud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kenapa di sini saya gunakan kata terlalu? Karena cinta kepada dunia bukanlah hal yang salah dalam agama kita. Silakan saja kita bekerja, mencari kekayaan, mencintai istri dan anak-anak kita, mengejar jabatan, jadi DPRD, jadi kepala desa, dan lain sebagainya. Silakan. Bahkan Allah mengajarkan, menganjurkan agar kita itu menggunakan akal pikiran kita ini untuk beraktivitas dalam kehidupan ini. Tetapi kalau ini sudah terlalu sampai berakar di hati kita dan kita sulit untuk melepaskannya,
maka ini akan merusak amal. Sebab kalau seluruh kegiatan kita dalam hidup ini dipicu oleh hubud dunia, cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan, apakah itu cinta pangkat, jabatan, harta, pujian, maka cenderung memunculkan keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan bukan tidak mungkin kita akan menghalalkan segala cara untuk mengejar tujuan kita. Itu yang ketiga. Lalu apa yang keempat? Kilatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Tidak malu, tidak sholat, tidak malu, tidak puasa. Hari Jumat tetangga-tetangga pada pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kitanya tidur-tidur di rumah. Ini kan artinya tidak punya rasa malu. Bayangkan bagaimana kalau hal-hal yang seperti ini dicontoh oleh anak-anak kita. Hal-hal yang seperti ini dicontoh oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Ada berapa banyak orang yang Anda ajak untuk melakukan kesalahan? Oleh karena itu, cobalah kita rubah cara berpikir kita ini. Karena kita hidup bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat nanti kita juga hidup. Dan yang menjadi penentu bahagia atau tidaknya kita di akhirat itu tergantung tingkah laku dan perbuatan kita di dunia inilah. Yang keempat. Lalu apa yang kelima? Kata Nabi, tulul amal. Orang yang menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Mungkin saya ataupun saudara-saudara pernah mendengar kata-kata yang seperti ini. Orang yang belum mau melaksanakan sholat karena belum merasa sudah tua. Ini artinya yang tertanam di dalam pikirannya bahwa yang harus melaksanakan sholat itu hanya orang-orang yang sudah lanjut usia saja. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena agama kita mengajarkan bagi siapa yang sudah balik, kemudian waras dalam artian tidak gila, dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan aturan-aturan dalam Islam. Kenapa Islam mengajarkan seperti itu? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini pasti meninggal di usia senja. Tidak ada yang menjamin. Ada banyak contoh. Baru umur 17 sudah meninggal, umur 25 tahun sudah meninggal. Bahkan yang baru lahir pun ada yang meninggal. Artinya tidak ada jaminan untuk kita meninggal di usia senja. Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur seluruh aktivitas yang ada di dunia ini. Makanya kita sebagai orang tua ini dituntut agar sedini mungkin mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu agama ini, ilmu Islam ini, supaya pada saat dia menginjak usia balik, dia sudah paham apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Lalu kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Nabi SAW, yang keenam adalah zolimul ayantah. Perbuatan zolim yang tidak kita hentikan. Zolim adalah artinya kegelapan. Artinya sepanjang kehidupan sampai dengan kematiannya dia terus-menerus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama. Dia zalim kepada Allah, dia zalim kepada sesama,
lalu dia juga zalim kepada dirinya sendiri. Mungkin ini saja batas pembicaraan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Yang jelas intinya, kalau kita tidak ingin kehilangan amal-amal kebaikan kita, maka hindarilah dari keenam sifat ini. Pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, suka mencari kejelekan orang lain dan melupakan kejelekan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Lalu yang ketiga, hubbud dunya, terlalu dalam mencintai dunia ini, terlalu cinta dunia. Yang keempat adalah qillatul haya, tidak punya rasa malu, sedikit rasa malunya. Yang kelima adalah tulul amal, menunda melakukan amal kebaikan. Itu juga termasuk hal-hal yang dapat menghancurkan amal kebaikan kita. Lalu yang terakhir adalah zalimul ayantah, tidak mau berhenti dalam melakukan kezaliman dalam kehidupan ini. Saya akhiri, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.